Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Safari di channel pendidikan Ruang Pendidik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat. Orang Islam itu yang baligh wajib melaksanakan sholat. Sholat yang wajib dikerjakan disebut sholat fardu. Apa adik-adik semua? Sholat fardu. Sholat fardu itu ada 5. Apa saja ya? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Sholat fardu disebut juga sholat 5 waktu. Kenapa disebut 5 waktu? Karena dikerjakan selama 5 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Apa saja tadi yang sholatnya terdiri dari 4 rakaat? Ya, betul. Zuhur, asar, dan isya. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Sedangkan sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Sedangkan secara istilah, sholat itu artinya adalah rangkaian ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu yang bagaimana? Yang ketika kita sudah niat terus kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Siapa yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala. Dan siapa yang meninggalkan sholat akan mendapat siksa. Terus bagaimana ya tata cara sholat itu? Sholat itu terdiri atas gerakan dan bacaan. Rasulullah SAW mengajarkan gerakan dan bacaan salat kepada umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni nomor 1079. Bagaimana ya tata cara dan bacaan sholat itu? Oke, akan kita pelajari bersama-sama. Setiap gerakan sholat ada lafal yang harus dibaca. Kamu harus hafal ya bacaan sholat tersebut. Yuk, kita berlatih membaca dan menghafalkannya. Yang pertama adalah niat sholat. Niat sholat dilakukan ketika hendak sholat. Niat sholat dilakukan di dalam hati. Tetapi niat sholat juga boleh dilafalkan. Niat sholat boleh juga dilafalkan. Agar apa? Agar menambah kekhusyuan sholat. Terus bagaimana ya bunyi niat sholat itu? Yang pertama bunyi niat sholat zuhur. Usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita sholatnya berjamaah sebagai makmum. Tapi kalau kita sholat sendiri bagaimana? Usolli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Kalau sendirian
ada alillahi ta'ala. Tetapi kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum, maka menjadi ada makmuman lillahi ta'ala. Oke, lanjut. Niat sholat asar. Usolli fardul asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Lanjut, bagaimana yang sholat maghrib? Sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat isya, usolli fardul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat subuh berjamaah, usolli fardus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Oke ya, adik-adik sudah paham kan niatnya? Pokoknya kalau sholatnya sendirian maka ada alillahi ta'ala. Tetapi kalau kita sholatnya berjamaah, kita sebagai makmum maka ada makmuman lillahi ta'ala. Setelah niat maka kita membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah kita mengucapkan Allahu Akbar ketika takbir, itu namanya takbiratul ihram. Setelah itu kita bersedekap. Gini ya, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah itu artinya doa pembuka dalam sholat. Doa ini dibaca setelah takbiratul ihram. Ada dua macam doa iftitah itu. Kamu boleh memilih salah satunya untuk dibaca saat sholat. Doa yang pertama adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa iftitah kedua, bacaannya seperti ini ya. Setelah kita membaca doa iftitah, kita harus membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Salat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Al-Fatihah sudah bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita membaca surah pendek. Surah pendek misalnya surah Al-Ikhlas, surah An-Nasr, surah Al-Asr, dan surah Al-Kautsar. Kamu boleh memilih salah satu tersebut ya. Misalkan saja Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membaca surat pendek, dilanjutkan bacaan ruku, yaitu kita membungkuk lurus membentuk sudut siku-siku ya. Bacaannya
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu nggih. Setelah ruku, maka kita lanjutkan dengan i'tidal. I'tidal itu adalah bangun dari ruku sambil membaca doanya, yaitu bacaan tasmi'. Bacaan tasmi' itu bunyinya yaitu Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah i'tidal, maka dilanjutkan dengan sujud. Doanya sebagai berikut. Dibaca 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Setelah sujud, maka dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud. Perhatikan gambar ya. Duduk 2 sujud itu di antara 2 sujud, duduknya harus seperti ini. Kita lihat yang Pak Guru di kursor Pak Guru, bacaannya sambil membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara sujud, setelah itu dilanjutkan rakaat berikutnya, yaitu berdiri ya. Nah, lanjut ya. Gerakan dan bacaannya sama. Terus setelah itu kita apa? Tasyahud awal. Ya, biasanya ini adalah rakaat yang kedua. Dalam rakaat yang jumlahnya lebih dari 2, ada tasyahud awal. Bagaimana bacaan tasyahud awal itu? Tasyahud awal bacaannya adalah At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat, pada kata ashhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk kita harus kita angkat menghadap ke kiblat. Oke ya. Dilanjut lagi, berdiri jika itu 4 rakaat atau 3 rakaat ya. Kita lanjut tasyahud akhir. Duduknya berbeda dengan tasyahud awal ya. Coba dilihat gambarnya. Bacaannya sama dengan tasyahud awal, tetapi ditambah dengan bacaan lainnya ya. Bacaannya bagaimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat, pada kata ashhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk kita berdiri menghadap kiblat ya. Berdiri begini nggih. Lanjut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu jari telunjuk kita turunkan. Setelah itu kita membaca salam. Salam adalah penutup dari rangkaian sholat. Salam diucapkan setelah tasyahud akhir ya. Bacaannya sambil kita menengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita lurus begini sambil membaca doa.
Ya. Inni as'aluka fauza bil jannah. Dan kemudian menengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian membaca doa lagi. Inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Gitu ya. Gimana? Adik-adik sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, cukup sekian ya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru melalui WA. Oke? Terima kasih dari Pak Guru. Banyak salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.